Pertama-tama ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air bahwa Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka itu didirikan dalam rangka menyelamatkan dua komitmen, itu komitmen keislaman dan komitmen kebangsaan. Artinya bahwa manakala di kalangan umat Islam terjadi ketidaknyamanan, terjadi konflik internal umat Islam hanya karena perbedaan masalah-masalah furu'iyah, insya Allah Padasuka akan tampil ke depan, akan berbicara dan akan mengingatkan saudara-saudara kita tentang hakikat perbedaan. Tapi di sisi lain juga kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari warga NKRI. Kita punya komitmen kebangsaan, sehingga moto kita meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Selain kita berbicara kepada sesama umat Islam, juga kita menyadari bahwa di negeri ini bukan cuma orang Islam, ada juga orang lain. Nah, kita harus punya ukuran-ukuran yang memungkinkan kita bisa hidup bersama walaupun tidak sama, kita bisa tetap bersikap seragam walaupun beragam, dan kita sudah punya alat yang mempersatukan kita, yang kita kenal dengan 4 pilar kebangsaan. Di situ kita dipersatukan: Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka Padasuka tidak boleh tinggal diam apabila memang di antara sekian banyak penganut agama, sekian suku yang tinggal di Indonesia, ada sesuatu, ada peristiwa, ada ucapan, ada sikap yang diduga akan bisa merusak yang 4 bingkai tadi itu. Oke, ini menarik nih kalau misalkan kita sedikit mengulas tentang Padasuka. Ini di TikTok sudah mulai banyak ya teman-teman yang ada di TikTok, silakan di-tap dulu layarnya dan di-share buat teman-teman. Dan apabila Anda juga pengen dijadikan handphone ini sebagai tasbih digital, wiridnya cinta ya, di-tap layarnya ya. Dan kalau misalkan yang lebih menyeru atau lebih seru, silakan di-share. Lalu yang ada sumbangan, silakan poin-poinnya ditebarkan ya di siaran live ini. Lanjut Bi, Padasuka ini sendiri Bi, kalau misalkan kita bahas tentang Padasuka sedikit aja Bi, ini sudah berapa tahun Bi? Teman-teman mungkin di TikTok juga pengen tahu berapa tahun sudah Padasuka ini Bi? Padasuka sudah memasuki tahun ke-11 ya? Belum ke-11? 11. Kita berdiri tepat ketika saya pertama kali mengisi di sebuah program televisi swasta nasional dalam program keagamaan di Keraton Solo, di Masjid Keraton Solo, pas 1 Suro. Itu memang sudah kehendak Allah, kenapa harus 1 Suro? Sebetulnya kan berencana kita hari itu kok pas tanggalnya. Ini lebih kurang sudah 11 tahun lah kita masuk ke 11 saat ini. Baik, Abi, ini kan tanggal 26 ini kan temanya kita ingin menggelar sebuah seminar nasional ini. Dan ini katanya seminar yang kedua ya, Bi? Iya. Pertama juga membahas tentang pengaburan sejarah Islam di Nusantara. Kenapa Padasuka lebih cenderung untuk membahas tentang kultural seperti itu? Siapa yang akan memikirkan negeri ini kalau bukan anak-anak negeri ini? Kita tidak berharap bahwa orang negeri manapun memikirkan negeri kita. Yang paling tahu tentang kebutuhan negeri ini tentu anak-anak negeri ini, dan yang paling tahu cara menyelesaikan negeri ini adalah anak-anak bangsa ini. Jadi kami tidak akan mengarahkan pikiran untuk memikirkan negara orang lain, negara ini dulu, karena negara ini punya budaya, punya tradisi, punya kesepakatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita garap sama ini. Maka kami selain juga mengadakan kajian-kajian, kita akan
berjalan dari ujung barat sama ujung timur untuk menelusuri tempat-tempat bersejarah, mengkaji budaya-budaya lokal, tradisi, kearifan dan sebagainya, itu akan terus kami lakukan. Di samping juga kita mengunjungi para bini sepuh, para tokoh bangsa yang masih hidup, baik dari TNI, dari ulama, dari polisian dan sebagainya. Kami akan terus kunjungi, kami sambangi, kami timba pengetahuan dan pengalamannya untuk kemudian kita wariskan kepada generasi di bawah kita. Itu komitmen pada Soekarno. Nah, jadi untuk seminar sebenarnya ini supaya tidak salah paham bahwa seminar nasional tentang pengaburan sejarah Islam Nusantara ini sudah yang kali kedua kan? Nah, karena yang pertama dulu kita juga di kampus UIN Jakarta juga tahun 2015. Kalau nggak salah itu narasumbernya almarhum Kiai Agus Notolis Bumiadi. Ya. Terusnya Profesor Mansur Surya Negara, terusnya almarhum Babe Ridwan Saidi. Ya, betul. Itu 3 tokoh kita undang untuk berbicara tentang indikasi adanya pengaburan sejarah umat Islam di Indonesia. Nah, itu meskipun bagus, tapi rasanya ada yang kurang karena waktu itu mereka tidak eksplor semua, tidak eksplor dan hanya lebih fokus pada cerita lama, kemudian tidak menyikapi adanya berita-berita baru yang menurut pandangan kami itu mengganggu. Ini kan yang wajib dikaji. Dalam pikiran kami waktu itu mengganggu keaslian originalitas sejarah Indonesia ini. Saya sudah buka sebetulnya panjang lebar dengan beberapa poin dalam pembukaan saya. Namun Allah berkehendak lain, beliau karena memang pakar ya, jadi waktu yang singkat tidak cukup sehingga materi yang inti malah tidak tersentuh waktu itu. Nah, kita menunggu. Jadi jangan dianggap bahwa seminar kali ini itu adalah yang baru-baru saja. Bagi Anda, kita semua yang ingin melihat bahwa ini pernah ada, bisa dibuka di Google kok, bisa di YouTube ya, di Google ada bahwa seminar nasional pengaburan sejarah umat Islam Nusantara itu sudah ada di tahun 2015, sudah kita adakan. Bahwa momennya hari ini mungkin itu hanya secara kebetulan saja, kan di samping juga kita akan akan mengundang orang-orang yang saat ini sedang banyak berbicara tentang itu. Diharapkan semua tokoh, semua pakar ya, yang sempat kami undang, ya mohon berkenan hadir, yang tidak sempat kami undang, anggap saja bahwa obrolan malam ini juga undangan. Ayo kita hadir ramai-ramai, ini acara kita, ini rumah kita, dan ini untuk kita. Baik, kami ini menjawab tentang beberapa pandangan persepsi dari beberapa netizen di Indonesia, dan yang menganggap bahwasannya kalau misalkan di netizen ini, bapak kalau yang komen segala macam, itu banyak yang bilang kalau seorang Kiai Syarif Rahmat itu dukun. Wah, ada yang bilang kiai yang selalu menggunakan atribut dukun. Nah, ini membuktikan bahwasannya, saya bukan membela seorang Kiai Syarif, tapi ini salah satu proses pembuktian bahwa ternyata beliau adalah seorang intelektualitas, dan beliau sekarang masih tercatat menjadi tenaga aktif dosen di PT IKI. Jadi memang beliau dalam segi keilmuan, teman-teman bisa dicek di Google segala macam tentang backgroundnya beliau. Jadi kenapa beliau menggunakan baju hitam-hitam, nanti kita akan tanyakan ya. Dan sekarang yang masih, sudah ada salam ya. Sekali lagi saya pengen salam. Assalamualaikum Pak Kiai, saya pengagum Pak Kiai. Salam dari Urang Minang, Kapau, Sumatera Barat. Ada Nanda Putra Minang, NPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini sejarah saya Minang. Jadi tahun 1983 saya menjadi peserta cerdas cermat isi kandungan Al-Quran tingkat nasional. Kebetulan setelah juara Jawa Barat, kita masih SMA nih, masih alia. Dan itu tandingnya di MTQ ke-13 di Padang, Sumatera Barat. Jadi saya ingat tempat tanding saya dulu di Stadion Abu Salim. Waktu itu barunya masih Pak Azwaranas. Saya ingat nama-nama Pak Hasan Basri Durin, ada Syahrul Ujud. Jadi saya ingat itu. Jadi ini luar biasa ya. Yang pertama yang kita tanggapi itu memang dilalahnya. Itu pengalaman saya pertama tanding tingkat nasional itu di Padang, Sumatera Barat. Ketika saya masih madrasah aliyahnya, jadi dalam acara CCK, cerdas cermat isi dan kandungan Al-Quran. Satu lagi, Kiai Syarif malam Senin di Cirebon nggak ada capeknya katanya. Alhamdulillah, malam apa kemarin tuh? Malam Senin, saya ada di Pabuaran Cirebon memang, dalam rangka Pabuaran bersolawat bersama
ada Habib Toha, apa namanya, bin Yahya, kemudian ada Ketua Syuriah NU, Ketua Tanfidiyah, Kabupaten Cirebon dan sebagainya. Di hadapan ribuan jamaah, alhamdulillah kita memang sedang silaturahim sambil apa namanya, ya pidato lah, mau pidato foto-foto. Oke, sekali lagi buat yang di sahabat TikTok, pada teman-teman sahabat pada Suka TV di TikTok, silahkan di tap layarnya ya, karena pada saat Anda di tap layarnya, semakin banyak tap layarnya akan lebih banyak menjangkau teman-teman yang lainnya. Jadikan layar Android itu sebagai wirid cinta. Terus yang punya koin silakan. Kalau misalkan Anda yang nggak keberatan, tangannya yang misalkan yang punya paus, yang punya apa terserah, dibagikan saja ya kalau ada. Ini juga ya kembali lah, ini juga termasuk yang saya sadari kehendak Allah. Malam hari itu datang salah seorang dari kerabat Fatul Koroman ikut acara, dan pagi harinya kita berziarah ke kantor Sunan Gunung Jati, alhamdulillah. Jadi sudah diatur kalau malam hari Senin itu kami berada di Sunan Gunung Jati, di kuburannya, di makamnya berziarah. Besok enggak, pagi hari. Besok Sabtu kita juga di Win Syarif Hidayatullah, itu kan Syarif Hidayatullah. Di malam hari Senin pagi di Syarif Hidayatullah di makamnya, dan besok kita seminar hari Sabtu di Syarif Hidayatullah kampusnya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi berkah ya. Baik, nah kita langsung akan membahas tentang tanggal 26 ini. Hari Sabtu ini pada Suka menggelar sebuah seminar. Teman-teman sahabat-sahabat TikTok dan dimanapun Anda berada, tanggal 26 pastikan Anda bisa hadir. Mudah-mudahan langkah kaki kita dimudahkan untuk mengikuti acara seminar jilid 2 tentang pengamburan sejarah Islam di Nusantara. Dan hari ini kita bahas tentang temanya menarik nih, yang menjadi hangat pembicaraan sampai trending topik. Ini seru dan agak-agak ngeri-ngeri. Tapi alhamdulillah pada Suka menjadi sebuah tren baru nih. Baik nih, tentang masalah nasab. Kenapa kok kita membahas ini? Sebetulnya tema kita itu tidak bahas pada masalah nasab ya. Karena banyak hal yang akan saya sampaikan juga, akan saya buka besok di sana tentang sejarah Indonesia khususnya berkaitan dengan umat Islam. Tetapi mungkin karena sedang hangatnya masalah ini, bisa jadi lagu itu yang paling diminati. Meskipun sebenarnya ini lagu lama. Dulu Husain Bawafi sudah pernah menyanyikannya. Tapi sekarang tahun berapa tuh kira-kira? Sekitar tahun 70-an lah. Itu lagunya kan ikan di dalam kolam. Itu sudah lama ya. Kalau saya kan karena penggemar macam-macam musik ya, semua ada di sini pada lagu lama. Dia tahu begitu anak sekarang tampil dengan lagu itu, penyanyi yang baru, saya bilang ini kan contekan yang lama, sebetulnya ulangan aja sebetulnya. Dulu sudah pernah tampil. Nah, karena itu muncul kembali dan hit, maka dimanapun acara orang ketika ada lagu apapun pasti ada pesan itu. Nah, sama dengan masalah seminar kita ini. Masalahnya kita bahas sebetulnya mungkin masalah lama lah, sudah dibahas orang lain lah, tentang nasab segala macam. Ya kita masuk macam-macam sebetulnya, tapi karena memang yang lagi hit itu adalah lagu nasab gitu kan. Jadi namanya pikiran orang sudah tertuju ke situ. Tapi baiklah, kita kan melayani pangsa pasar, kita melayani pendengar, pesan requestnya lagu apa tentu akan dilayani. Meskipun kita tentu di panggung itu akan menyediakan banyak lagu yang lainnya juga. Bi, untuk bicara seminar pasti ini kajian ilmiah. Ya. Boleh tahu nih siapa saja yang besok akan hadir? Insya Allah yang akan hadir besok kami tampilkan adalah para tokoh yang merupakan pakar di bidangnya ya. Tentu yang utama Kiai Haji Madun Usman, Batani, kemudian ada Bagus Nur Fadil, ada juga Raden Tumanggung Radiningrat, di situ ada juga pakar sejarah Gonggong, kemudian Teguh Mudakol ya, Said Mudakori dari Aceh. Nanti akan hadir juga mungkin insya Allah ada Gus Fuad Peret akan datang, terus Usmar dari Banyumas juga akan datang. Semuanya harapan saya bahwa ini kesebelasan ini kita tampilkan di lapangan itu. Nah, tentu tidak semua orang sepakat dengan mereka. Ya, pro dan kontra pasti ada. Nah, ini kesempatan bagi orang yang pro, katakanlah istilah, kita nggak ada istilah lain, adanya pro dan kontra. Bagi yang pro mungkin untuk melengkapi argumennya. Bagi yang kontra atau berbeda pikiran juga, silahkan menyampaikan apa yang menjadi pikirannya. Tapi ini di medannya loh. Selama ini
kita cenderung membiarkan ada pemain yang bukan pemain sepak bola turun ke lapangan. Ya. Kasus Kanjuruhan itu loh. Ya. Itu hancurnya terjadi musibah Kanjuruhan Malang itu karena apa? Karena ada yang bukan pemain itu turun ke lapangan. Apapun lah, apapun komentar orang, tapi faktanya peristiwa itu diawali oleh turunnya orang yang bukan pemain ke lapangan. Nah, masalah pembicaraan asal juga Wali Songo itu sudah dilemparkan dan hampir semua anak bangsa ini turun ke lapangan, turun gelanggang. Kita lihat misalnya di YouTube, wah ramai luar biasa, semua bicara. Saya ingin, ayo para kesebelasannya pemain ini kita turun di lapangan, yang lain ya kita nonton. Ya. Jadi tenang. Harapan saya tentu dari semua saudara kita kaum muslimin, baik itu Robito Alawiyah, Maktab Daimi, dari kemudian dari apa namanya Kekancingan, dari Naat, Wali Songo kan, kumpullah di situ. Yuk kita pedar dengan pemain yang cantik, maka kami menyiapkan lapangannya dan insya Allah nanti ada wasitnya. Ya. Di situ kita akan menyaksikan pertandingan yang indah. Ini juga mengantisipasi ada pernyataan mengatakan bahwa ini tutup saja bubarkan, tidak bisa saya bilang. Jangan bicara soal itu, tidak bisa. Ini bicara sudah muncul, sudah turun. Dua kesebelasan sudah di lapangan, wasit sudah disiapkan, ya kan? Kemudian penonton sudah beli tiket, siap mengambil kesimpulan. Kok tiba-tiba dibubarkan, itu tidak bisa. Biarkan saja menggelinding, tapi ingat, ini semangatnya adalah pertandingan yang sifatnya bersanding. Ini pertandingan di dalam loh, untuk mempersiapkan kesebelasan menghadapi SEA Games, gitu loh. Ini PSSI lah, kompetensi PSSI di dalam saja, kita tidak usah kemana-mana seperti itu kan. Ya, artinya karena ini merupakan kajian ilmiah, orang-orang yang berkompeten, jadi mungkin bisa menjadi sebuah barometer ya, atau minimal membuka cakrawala pemikiran tentang masyarakat tentang masalah yang terkait ya dia. Saya berharap satu saat next ya setelah ini akan ada pertemuan yang betul-betul difasilitasi oleh negara, Yap. dihadiri oleh semua tokoh ulama dan pakar. Kita bisa menyaksikan satu pertandingan yang indah, permainan yang cantik. Ya. Di situ tidak ada kemarahan, di situ tidak ada emosi yang berlebihan, di situ tidak ada yang menendang kepala orang. Semuanya berkonsentrasi menggulkan bolanya kepada gol lawannya. Siapapun yang mencetak gol jangan diperlakukan istimewa, dan siapapun yang terserah kebobolan golnya jangan dianggap sebagai kesebelasan yang tidak ada nilainya. Toh mereka sudah hebat semua. Betul. Ini berikutnya kalau misalnya tanya durasi, berapa lama sih durasi yang besok akan digelar? Dari jam berapa ke jam berapa? Waktu yang kita siapkan itu panjang, dari jam 8 pagi sampai jam 14. Tapi itu tentu meliputi ada mukadimah, ada sambutan-sambutan, dan kita akan sediakan konferensi pers. Ya. Konferensi pers, pada para wartawan silahkan untuk datang, membawa identitas. Kita akan siapkan waktu khusus, mungkin sekitar jam 13.30 atau jam berapa kita sudah bisa konferensi pers bersama-sama. Baik, wah kayaknya ini semakin malam semakin hangat suasana ya, sudah hampir ditonton sekitar yang terlihat di sini sekitar puluhan, dan sudah ada banyak komen-komen juga. Terima kasih sudah memberikan gift, dan teman-teman sahabat-sahabat pada Suka TV, Romo Kiai Haji Deden Syarif Rahmat juga banyak memiliki karya-karya ilmiah dalam bentuk bukunya. Dan ini salah satunya adalah 40 goresan pena, di mana teman-teman nanti bisa memilikinya dengan cara nanti silakan di DM di pada Suka TV, di TikToknya, dan ditanyakan. Dan yang satu lagi yang hits yang menjadi amalan tetap di pada Suka, dan ini merupakan kitab wiridnya teman-teman pada Suka, yaitu munajat. Ini adalah doa-doa yang ada dalam Quran, di mana ini di seluruh Indonesia yang punya, dan sudah banyak testimoninya untuk Anda yang memiliki masalah-masalah kehidupan kita. Ternyata sudah ada orang-orang terdahulu, ada nabi-nabi dahulu yang pernah melakukan apa yang kita rasakan, dan ternyata doanya ini masih bisa kita baca. Dan teman-teman yang ingin memiliki kitab munajat, yaitu wirid dan doa terbaik dalam Al-Quran, silakan DM ya. Harganya ini kalau tidak salah satu kitabnya itu 15.000. 10.000, mohon maaf ya. Tapi ongkir ditanggung sendiri ya.
Oke. Itu adalah doanya dukun loh ya. Doanya dukun. Ada yang baper saya pikirnya. Ya memang. Doanya semua dari Al-Quran. Saya tidak mau ngarang doa karena Allah sudah pilihkan orang-orang yang memang dititipi doa. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sudah disiapkan doanya yang original, yang bagus. Kenapa harus yang lain? Kami ngambil yang khusus dari Al-Quran saja semuanya, wiridnya maupun doanya. Betul. Dan itu dijamin sohehnya. Jadi buat itu udah dukun. jadi benar, jadi buat teman-teman pada Sobat TV jangan usah heran kalau misalkan ada yang pengen buka aura, doanya di sini. Kalau misalkan lagi kesulitan, hutang banyak, doanya juga ada di sini. Lagi pengen punya anak, menikah bertahun-tahun nggak punya anak, doanya juga ada di sini. Jadi emang betul kata ini doanya pada dukun, dan termasuk saya juga penggunanya. Enggak, Iya, dan ya saya bersyukur bahwa istilah dukun hidup kembali. Sekian lama kata-kata dukun itu tidak pernah digunakan, dan kemudian tidak pernah dikesankan kecuali kepada teman-teman setan katanya. Jadi mengapa saya menggunakan ini? Ya ini satu-satunya cara saya bisa berbicara pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Ini pakaian budaya kita kok. Dan saya tidak merasa kecil hati. Saya pergi ke Maroko, saya pergi ke Mesir, ceramah juga di sana, di tempat pengajian anak mahasiswa di Mesir. Tetap saya pakai belangkon seperti ini, baju hitam seperti ini. Kemana-mana kita ziarah, ke Imam Syafi'i, ke Ibnu Hajar Asqalani, ke Imam Syatibi, semuanya tetap seperti ini. Bahkan kita haji juga ketika sudah dalam kondisi halal, umur seperti ini juga. Tidak ada yang kemudian menghina. Orang-orang asing malah mengatakan good. Anehnya ada yang menghina bangsa sendiri. Saya kira Anda bukan orang asing juga, tentu juga lancar bahasa atau bahasa Indonesia. Saya sama, saya ngajar mahasiswa juga seperti ini, pengajian seperti ini, ke pasar seperti ini. Ya pokoknya inilah saya. Nah, saya tidak apa-apa. Saya ingin bahwa satu saat di Indonesia ini hidup kembali budaya Nusantara, sehingga kita beli baju nggak terlalu mahal. Ya? Kalau baju orang asing mahal, itu kan ada biayanya yang masuk juga. Kalau bisa malah pakaian Nusantara itu dipakai orang lain, jual di sana. Karena apa? Ini simbol pakaian tawadhu, pakaian kebesaran yang dipakai oleh orang-orang yang merendahkan diri. Gitu. Ada yang bilang ini kayaknya kiai teman si Pleret. Wah. Bukan teman tapi keponakan. Dia keponakan yang Abi kayaknya. kita langsung. Malah ada yang bikinkan saya Facebook untuk menggandakan uang. Waduh. Jadi, yang ingin menggandakan uang atau uang hubungi ini. Gambar saya. Wah, semakin keren saya. Salah sekarang. Misalnya ada Gus Pleret, salahnya apa? Gus Pleret itu alim. Coba Anda yang menghina Gus Pleret ya, Gus Pleret. Tes-tesan kitab deh. Jajal aja, jajal aja. Ya, ini kebiasaan kita kan seperti itu, menyerang orang. Kalau saya cenderung ini, ketika saya tidak cocok dengan orang, saya temui. Tabayun ya, Bi ya. Tabayun, saya tidak senang dengan Anda. Kenapa? Gini. Lu Anda ngomong kayak gini, jelaskan. Kalau ternyata dia punya argumen, punya alasan, ya kita terima. Walaupun alasan itu berbeda dengan kita. Kita kok kenapa tidak selalu tidak siap untuk berbeda ya? Berbeda, betul. Abi, ada dari Nanda Putra Minang juga, dia bilang pada suka bisa menjadi pembuka wawasan dan benteng umat dari radikalisme Wahabi. Terima kasih. Terus ini juga ada Mahendra. Saya bangga juga dengan Padang itu. Terus sampai satu saat ya. Ada Malim Mundur. Wih, Ustadz Medan nih, apa kabar Abang? Anda Malim Mundur, anakku semua ya di sana. Sabar, tetap sabar. Insya Allah satu saat saya sampai sana. Tidak harus diundang, lebih cepat saya akan datang. Insya Allah. Jung Tuti, terima kasih sudah kasih gift-nya, dan teman-teman semuanya, ada Awang Baktiar dan lain-lain, terima kasih. Abi, kita lanjut lagi ini tentang tema yang tadi ini, Bi. Kan stigma-stigma di masyarakat, orang yang mungkin baru melihat Abi melihat seorang Kiai Syarif Rahmat muncul ke permukaan, kan padahal kan Abi udah lama munculnya ya, tapi kan orang zaman sekarang kan netizen melihatnya, wah, apakah Abi nggak canggung dibilang ini menjadi panggung untuk naik tangga popularitas, Bi? Alhamdulillah, saya belajar lebih dari 30 tahun ingin tidak minta tenar.
belum bisa. Perasaan ingin tenar pasti ada, tapi ikhtiar saya masa Allah nggak hargai. Saya sudah 30 tahun berusaha untuk tidak tenar, katakanlah seperti itu ya. Saya belajar untuk ingin supaya tidak punya keinginan tenar gitu. Tapi selalu bisikan setan ada ya, tapi saya tidak mau fitnah setan, itulah saya ya. Tapi acara ini, kegiatan-kegiatan ini sesungguhnya sudah terbiasa kita lakukan. Saya terbiasa main kemana saja, insya Allah dari terminal, pasar kritikan, pasar-pasar, sampai perguruan tinggi, insya Allah bisa coba silaturahim. Kenal nggak dengan Syarif Rahmat gitu ya? Kan? Kenal nggak gitu? Enggak sih, nggak ada keinginan apa-apa. Insya Allah, saya nggak ada gunanya kita kenal dunia kalau di akhirat masuk neraka. Itu apa? Tapi saya akan lakukan apapun yang terbaik menurut saya dan keyakinan saya, meskipun orang tidak suka. Meskipun orang tidak suka, tapi mari kita saling baik sangka bahwa Anda mengkritik saya karena ingin saya baik. Dan mari belajar Anda juga bahwa apa yang saya sampaikan itu insya Allah baik buat Anda. Jadi kita sama-sama ikhlas. Saya diserang senang, dikritik senang, dinasihati juga senang. Bahkan rumah saya kan hampir 24 jam bukan di sini. Teman-teman saya bebas di sini. Ada yang menasehati, ada yang ingin makan bersama. Ayo silakan. Termasuk panjenengan ya. Saya terima kasih. Kritikan itu menjadi cara saya untuk berhati-hati lah. Betul. Ada salam dari Prinseu hadir, Hamdan BMP. Masya Allah. Terusnya ada Roy sang pembara, salam rahayu, salam silaturahim. Terima kasih teman-teman. Terusnya siapa lagi nih? Ada Abuya. Iya, kita umat sudah hadir di Masjid Istiqlal. Oke. Habib Umar bin Hafid. Baik, Abi, ini kita bikin lanjut ke seminar kita. Dengan seminar nasab ini, apakah Abi untuk mengcounter pendapat netizen yang apakah memang Abi ada sebuah kebencian nih atau rasis dengan kok terus-terusan menggulirkan cerita dan hal yang panas ini, Bi? Ini sebagian orang ada yang bilang, wah ini begal nasab apa segala macam, gimana tuh? Kan seperti saya sampaikan bahwa masalah pengaburan sejarah atau kritik kita terhadap pengaburan sejarah bukan hanya hari ini. Silahkan dibuka di Google, ada di tahun 2015, belum ada masalah ini. Gitu. Dan itu rutin kita adakan. Hanya kebetulan saja saat ini mungkin sedang hangatnya itu. Yang kedua, apa untungnya kita membenci orang? Kan tidak ada. Dan apa untungnya disebut kita nasabnya mulia? Enggak. Apa saya pernah cerita saya anak saya? Enggak. Tidak penting buat saya. Jangan-jangan dikira Imam Syarif itu sama dengan Syarif Husain sama. Enggak, bukan ini namanya. Nama saya Syarif Rahmat. Memang nama saya Syarif Rahmat. Saya pikir ada nasabnya juga gitu. Ya tentu punya nasab. Saya kan lahir dari batu. Jadi itu ya, Bi. Jadi kalau misalkan untuk tanggal 26 ini mudah-mudahan kita berharap, apa sih harapan Nabi untuk tanggal 26 ini ke depannya, Bi? Pertama, saya ingin melihat saudara-saudara kita itu berkumpul di satu tempat, gitu kan, beragam tapi seragam, beragam pendapatnya tapi seragam sikapnya, itu bersaudara. Kedua, saya ingin bahwa segala sesuatu letakkan pada tempatnya. Dan menurut saya tempat yang paling aman untuk mubahasah, untuk muhawarah, untuk mujadalah di universitas. Karena itu adalah wahana ilmu. Beberapa rektor juga kami undang, walaupun saya tidak telepon langsung, tapi sudah kita kirim undangan. Mudah-mudahan besar semua, rektor UIN, rektor PTIK, rektor IKI, kami undang semua supaya mereka hadir, supaya acara ini benar-benar acara ilmu, acara ilmu, bukan acara yang lain-lain. Jadi mulailah kita berangkat dari kediaman masing-masing dengan niatan silaturahim. Yang kedua, niatan untuk taklim. Yang punya ilmu itu tempatmu untuk menyampaikan ilmu nanti. Yang merasa masih kurang ilmu,
di situ insya Allah Anda juga akan ada sesuatu yang bisa didapatkan. Ini bareng-bareng, kuncinya jangan ada kebencian, jangan ada. Diniati dengan baik, walaupun harus keras suaranya, itu hanya intonasi, bukan emosi ya, intonasi saja insya Allah. Harapan saya itu aja. Baik, dan ini semakin malam sudah hampir 53 orang lebih yang nonton ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan, apakah seminar ini terbuka untuk umum dan kalangan tertentu saja atau bagaimana cara joinnya? Terbuka untuk umum dan silahkan panjenengan rawuh langsung ke kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun barangkali kami mohon maaf sebelumnya karena dari laporan yang sampai ke saya, informasi teman-teman itu sudah sangat banyak. Mudah-mudahan sih cukup kursinya. Ruangannya diperkirakan kapasitas hanya sekitar 650. Mudah-mudahan sih masih cukup. Nanti kalau kira-kira tidak cukup kita bisa pasang layar di luar. Oke, berikutnya apakah disiarkan live? Insya Allah kita akan siarkan live, nanti diumumkan juga insya Allah. Karena banyak saudara-saudara kita yang menginginkan itu, kita akan sediakan insya Allah. Terus ada lagi tanggapi. Nah, ini ada dari tanda 21, tandanya 21, acara untuk kabur dari Buya Kurtubi. Gini. Sorry. Rencana ini Ya. jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Bahkan ketika terjadi diskusi di Bendahara, nah itu di Bendahara disampaikan. Malah ada yang menduga bahwa acara di Banten itu dalam rangka mencegat acara ini. Kenapa? Karena acara ini sudah lama rencananya dan itu bocor di Bendahara. Tapi kita tidak boleh menduga, nggak boleh. Silakan aja lah. Ini tidak ada urusannya dengan saling memihak gitu ya biar. Nggak ada. Jadi ini saya kasih tahu ya bahwa rencana acara ini sudah jauh-jauh hari. Sebelum ada rencana Banten kita sudah lebih dahulu. Kemudian ketika pertemuan di Bendahara Cirebon di mana semua kelompok diundang itu disampaikan. Rupanya diduga ini bocor, kemudian coba ada yang menyalip duluin gitu loh. Kita 26, lalu Banten 25, 26, 27. Tapi saya tidak perlu itu. Bukan, saya kira itu kebetulan saja, cuma diduga. Saya tidak suka menduga-duga ya, gitu ya. Baik, jadi buat teman-teman gimana kita lanjut? Dan kalau Buya Kurtubi mau datang juga saya senang. Kayaknya untuk kita semua. Ingat ya tadi, ini bukan permusuhan, bukan kebencian. Ayo kita selesaikan apapun juga dengan ilmiah dan persaudaraan. Itu aja. Buya Kurtubi datang kami senang, sangat senang. Insya Allah saya senang. Jadi tidak ada urusannya dengan karena kemarin kita mandiri jauh sebelum Banten mengadakan rencana, kita sudah punya rencana. Jadi ini tidak ada lagi istilahnya klaim duluan sana duluan sini, tapi artinya ini merupakan forum ilmu ya, biar lebih ke arah seperti itu ya, kajian ilmu. Baik teman-teman yang belum tahu, nanti kita akan bikin VT tanggal berapa, tanggal 26, jamnya jam berapa, nanti kita akan ada undangan ya di VT-nya dibuatnya postingannya. Kita postingannya. Dan teman-teman yang sudah hadir di sini terima kasih banyak, dan sudah hampir 50 orang yang sudah menonton. Abi, pesan terakhir mungkin kita setelah 1 jam untuk acara tanggal 26 ini. Ya. Sudah sekalian, kami dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga pada suka punya moto meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Yang dimaksud dengan keislaman adalah bahwa kami pada suka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah dan Syafi'i, dan bertasawuf dengan Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Tetapi kami menyadari ada saudara kita yang berbeda mazhab dengan kita, tapi mereka juga adalah muslim. Jika terjadi silang sengketa antara orang yang Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah, kami akan datang dan mengatakan, ini sudah, hentikan keributan.
Lalu gimana kalau kita? Ra'yuna shawabun yahtamil khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamil shawab. Pendapat kami itu benar, maka kami amalkan. Mungkin juga salah, maka kami tidak akan melakukan kesombongan. Wa ra'yu ghairina khata'un yahtamil shawab. Pendapat lain kita itu salah, makanya tidak kami amalkan. Yahtamil shawab, mungkin saja benar, maka kami tidak akan hinakan dia. Ini dia. Dalam bahasa saya, kita tetap bisa bercanda walaupun berbeda. Kita bisa berhati seragam walaupun pendapatnya beragam. Yang kedua, kita juga punya komitmen kebangsaan. Jadi komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Kami muslim, ya jelas muslim, tetapi kami menyadari bahwa negeri ini juga ada saudara kita yang bukan muslim, tapi mereka adalah saudara bangsa, saudara setanah air. Maka ketika ada konflik antar sesama atau anak bangsa yang berbeda agama, berbeda keyakinan, insya Allah kami akan datang dan mengingatkan sama-sama bahwa kita adalah satu bangsa. Jangan bertengkar, jangan bersengketa. Kita yang rugi. Semua yang kami lakukan pada saat insya Allah ini tujuannya. Ini tujuannya. Tetapi ketika ada keragaman, di mana ada argumen yang masih mungkin bisa diselesaikan, mari kita selesaikan dengan cara-cara yang bijaksana. Jangan pernah ada yang merasa kalah. Karena apa? Hakikatnya kita mencari kebenaran. Siapapun yang menemukan kebenaran itu, maka kita akan mengikutinya, walaupun itu berbeda dengan pikiran kita semua. Itu. Baik, terima kasih buat teman-teman sahabat-sahabat pada suka TV di TikTok dan juga di YouTube. Mudah-mudahan yang belum follow silakan di follow. Ya, tentu saya pengen untuk tadi yang Anda ingin memiliki karya-karya dari guru kita Kiai Haji Saif Rahmat SMA, silakan di DM. Dan yang ingin memiliki kitab munajat dengan ini merupakan problem solving dari segala permasalahan kehidupan Anda, silakan Anda bisa DM juga dan silakan membayar ongkos cetaknya dengan nilai Rp10.000. Saya lupa tadi ini adalah buku komitmen saya, Jalan Kedamaian, Perbedaan Pendapat, Sebab-sebab dan Cara Menyikapinya. Ini sudah diberi pengantar oleh Ketua Umum MUI yang juga Rais Syuriah NU, kemudian pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Mukti, kemudian Rektor IIKI waktu itu masih Profesor Dr. Huzaima Yanggo, kemudian Rektor UIN Jakarta Profesor Dr. Kamarudin Bis, kemudian Rektor PT IKI Profesor Dr. Nasruddin Umar yang juga imam besar Masjid Istiqlal, dan tidak lupa Pak JK, Pak Yusuf Kala juga memberikan kata sambutannya. Ini komitmen saya untuk tetap menjaga kebersamaan dalam keragaman. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan sekali lagi teman-teman terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya. Terima kasih dengan cintanya, dengan like-like-nya, dan terima kasih juga buat koin-koin yang telah disebarkan kepada Suka TV. Mudah-mudahan jadi manfaat, dan sekali lagi kami pamit, mohon mundur. Ketemu tanggal 26 Agustus 2023 hari Sabtu jam 8 sampai jam 2, tepatnya di UIN Ciputat, Tangerang Selatan. Buat teman-teman sekali lagi terima kasih banyak, kami mohon pamit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.